Nah mohon maaf nih, ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur pada Isya. Ini kepala saya agak error nih Pak. Kliang-kliang error ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari dari hari Minggu kemarin. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan pada Isya. Kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya di Jeddah kemarin, kayak kota mati Pak. Sepi, kayak kota mati. Apalagi hari libur. Antum tiduran di jalan insya Allah gak nabrak gitu Pak. Sepi, bisa main bola itu. Ini tidak sesuai. Makanya pantas Islam jatuh di pusat wahyunya begitu. Saya berbincang dengan seseorang pengajar Quran kemarin. Orang sana pengajar Quran. Beliau mengatakan ya ini memang salah. Tapi bagaimana lagi? Sekarang ada lampu, ada elektronik ini, orang masih bekerja. Saya bilang bukan alasan. Untuk menegakkan sunnah Nabi bukan alasan. Kalau kita mau beralasan terus tadi saya bilang selalu punya jawaban. Bisa, buktinya bisa. Apa yang tidak bisa? Antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur, Pak. Nggak susah kerjaannya. Disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu nggak semua orang suka baca. Suruh baca 500 halaman 3 hari ya, itu baru antum pusing. Suruh tidur, masih ngelawan juga, subhanallah. Antum mau perintah apa lagi? Ini perintah paling mudah dari Nabi. Suruh tidur ba'da Isya. Nggak tidur juga. La ilaha illallah. Yuk tidur Pak, pada Isya, tidur pada Isya. Sudah. Dicoba Pak. Ya. Ini subhanallah. Ini konsep kalau antum mencoba subhanallah. Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa Ustaz? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari 3 kali. Antum 3 kali sehari, 3 kali makan, ya kan? Kalau ada Bapak Ibu dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter. Apa makan 3 kali sehari itu ada panduannya? Nggak ada panduannya, ilmiahnya nggak ada ilmiahnya. Ada Bapak Ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan 3 kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Nggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli, bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin Pak, salah gitu. Ya, Rasulullah SAW tidur sehari 3 kali, Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi, ya kita hitunglah waktu yang paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser. Subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita Isya jam segini, paling jam setengah 8 nih kita Isya. Bagilah kita tidur jam 8. Baik, jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, itulah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam. Betul ya? 4 jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau. Karena aktivitas beliau di malam hari, itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran. Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Itu ada banyak kisah yang lain. Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu, nah tadi ketemu adzan pertama. Adzan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar adzan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Lihat, ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit, insya Allah 12 Pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada. Jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang, nanti bingung Pak. Lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tiduran tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok, mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh adzan fajar, adzan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga qailulah. Qailulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang adzan zuhur. Nabi terbangun oleh adzan zuhur. Itu qailulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya buat begitu Pak. Betulan, pesantren punya saya buat begitu. Insya Allah. Antum kalau pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Antum pesantrennya lihat, insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas adzan zuhur. Niru Nabi. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya, pada subuh sudah mulai.
Nabi itu nanti ba'da subuh ada aktivitas, Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin. Dari mulai salam, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, ya, salam selesai salat subuh itu sampai terbit matahari di dalam masjid, itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi SAW. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu, dipilih beberapa, sekali waktu ini, sekali waktu ini, dan seterusnya. Dan ini Nabi tidur qailula, Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Ya, orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada foundationnya. Ngurusi tidur ada lembaganya. Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat, bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu. Dihitung secara US dollar. Dan mereka ternyata merekomendasikan, tidurlah di siang hari, walau hanya setengah jam, walau hanya beberapa menit, walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja. Atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi, tidur sekejap set cukup. Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu. Kalau sudah zuhur memang sudah turun gitu kan. Antum paksain pun tidak bisa beraktivitas baik. Sama dengan setelah isya begini, Pak. Sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya. Karena udah turun begini ada grafik otak, Pak. Itu udah otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi kepala otak harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur 3 kali, Pak. Ini kalau dicoba, terakhir kemarin saya dapat ilmunya. Ini teman saya ahli herbal, Pak. Beliau bilang, yang menjaga qailulah dijamin tidak terkena serangan jantung. Saya tidak tahu ilmunya, ini yang orang-orang kesehatan. Kalau ini benar, subhanallah, subhanallah, Pak. Hari ini penyakit jantung itu menghantui semua orang. Subhanallah. Resepnya gampang, menghidupkan sunnah Nabi qailulah. La ilaha illallah, ya kan? Jadi maka dari itu ini tidur, Pak. Baik, Rasulullah SAW kalau beliau sudah bangun di malam hari tadi, kemudian sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW, ya, kalau disebut sholat untuk laki-laki memang di masjid tempatnya, Pak.